Oke, kembali lagi ke podcast Bantuan Hukum. Jadi kali ini ada pembicara untuk membahas tema pada sore hari ini, membahas tentang Omnibus Law dan dinamikanya pasca disahkan. Jadi kemarin itu kan sempat disahkan Undang-Undang 11 tahun 2020 nih Mas Karmanto dan Pak Mul. Nah, untuk pertama mungkin aku mau tanya dulu nih, sebenarnya sih Omnibus Law itu apa sih Mas Karmanto? Jadi bisa dijelaskan terkait dengan Omnibus Law dan apa yang mengatur, karena Mas Karmanto ini juga jadi ketua serikat FSPIP di perusahaannya, dan Pak Mul jadi ketua Kasbi Jateng. Nanti, tapi sebelum itu aku bisa perkenalkan diri dulu nggak, Mas Karmanto dan Pak Mul, dan mungkin kegiatan apa saja yang saat ini dilakukan oleh serikat-serikat dalam pengorganisasian atau baik di internal maupun eksternal. Itu sih Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin. Jadi perkenalkan, nama saya Karmanto dari FSPIP, Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan, di mana kami menaungi ada sekitar 3.000 orang yang sudah bergabung, ada di 12 perusahaan, ada di 3 provinsi, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, juga NTT. Nah, perlu kita sampaikan berkaitan dengan isu yang bukan hanya isu, ini sudah terjadi. Jadi di Omnibus Law ini menurut saya undang-undang hanya untuk kepentingan oligarki. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti itu? Karena muatan-muatan baik itu pada saat pembahasan di DPR ataupun pengesahannya ini sangat melanggar dari hierarki perundang-undangan. Yang selanjutnya berkaitan dengan kenapa kita sampai hari ini tidak mengakui adanya Omnibus Law dan yang sudah menjadi Undang-Undang sekarang nomor 11 2020, ya memang pertama alasannya Omnibus Law atau Undang-Undang 11 tahun 2020 ini terbentuknya sudah cacat hukum. Jadi ada draft yang tadinya 900, ada yang 850, ada yang 1000, ada yang 1187. Nah, ini sudah menjadi bukti konkret untuk kita selaku masyarakat, juga buruh pada khususnya, untuk bahasanya tidak mempercayai undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR. Kenapa seperti itu? Ya, ini sudah menjadi alat bukti buat kami bahwasanya undang-undang yang sekarang sudah menjadi lembaran negara ini menjadi alat penindas untuk rakyat. Kita bisa melihat eksploitasi, baik eksploitasi alam, eksploitasi sumber daya manusia, ini sangat masif. Kenapa saya ngomong eksploitasi? Tentu sangat beralasan dan berdasar. Pertimbangannya di sini akan dilegalkannya sistem kerja kontrak yang tidak ada batasan. Ini sungguh-sungguh sangat mengebiri hak dari buruh. Karena di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan yang lalu, ini menjadi satu perjuangan kita di mana masih bisa diakuinya pekerja sebagai pekerja permanen atau PKWTT atau pekerja waktu tidak tertentu. Namun di Omnibus Law ini atau di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini sangat tidak disebutkan di situ pekerja bisa diangkat sebagai pekerja tetap. Pertimbangannya apa? Ya, kalau di undang-undang saja sudah mengatur tentang disahkannya, diperbolehkannya menggunakan sistem kerja kontrak, tentu ini akan menjadi kekuatan para pengusaha di mana mengeksploitasi tenaga dari buruh, baik itu buruh perempuan ataupun buruh laki-laki. Yang selanjutnya berkaitan dengan hak buruh yang hilang lainnya, ini juga ada di berkaitan dengan sistem kerja yang dulunya itu outsourcing, sekarang malah lebih ngeri lagi. Istilahnya adalah pekerja borong atau istilahnya harian lepas. Harian lepas ya. Ini sungguh tidak manusiawi, karena hak buruh akan semakin hilang gitu loh. Karena apa sih tujuan buruh kalau
mendapatkan hak permanen salah satunya perjuangan untuk mendapatkan upah, yaitu upah pesangon, penghargaan masa kerja, juga penggantian hak. Sedangkan di Undang-Undang 11 2020 atau Omnibus Law ini hak itu dikurangi. Saya ngomong bukan hilang tapi dikurangi. Dikurangi ya. Itu untuk pekerja yang statusnya tetap. Nah, bagaimana dengan yang kontrak? Ya pastinya akan hilang karena kontrak itu tidak dapat pesangon. Artinya sebenarnya yang kontrak ini nggak berhak dapat pesangon. Iya, betul sekali. Jadi kenapa sih kita getol menolak Omnibus Law? Salah satunya itu. Kalau pekerja kontrak itu sudah tidak dapat pesangon, ya pasti hak dari buruh untuk purna tugas nggak akan dapat apa-apa. Jadi setelah purna tugas pun buruh masih harus mencari nafkah karena batasan dari Undang-Undang 11 2020 itu sekitar 56 tahun. 56 tahun. Ya 56 tahun itu sudah purna tugas atau istilahnya pensiun. Sedangkan jaminan pensiun yang disuarakan, dipromosikan itu tidak seberapa nilainya. Kalau kita bisa hitung seandainya pekerja itu pensiun di tahun 2021 ini, itu pembagi dari masa kerja dia ada syarat 15 tahun. Apabila pekerja tidak mencapai iuran selama 15 tahun, mereka juga tidak akan dapat yang namanya pensiun. Karena juga diberikan rindes begitu aja, atau istilahnya diberikan secara keseluruhan, seperti itu. Jadi banyak sekali hak buruh, khususnya tadi pesangon buat pekerja tetap yang hilang. Di antaranya nominal yang tadinya bisa maksimal sampai 25 kali bisa sekarang udah surut lagi 19 dengan alasan nanti kekurangannya akan dibayar pemerintah. Yang 6 bulan. Dan itu bullshit lah, bohong. Saya ngomong kayak gitu. Terus yang 15% penggantian uang pengganti hak hilang juga. Kalau totalnya bisa sampai sekitar 12 juta hilang kan ya mubazir kan. Hanya untuk menyenangkan pengusaha-pengusaha yang intinya hanya mengeksploitasi tenaga buruh tapi tidak mau memberikan penghargaan di akhir nanti periode dia bekerja, seperti itu. Mungkin untuk Omnibus Law itu. Jadi tadi aku sih nangkap Mas Karmanto ngomong soal bagaimana peraturan perundang-undangan Omnibus Law ini kacau balau. Nah, sebenarnya menurut pandangan Mas Karmanto seharusnya bagaimana dalam konteks penyusunan Omnibus Law? Apakah memang dalam pembuatan undang-undang tersebut, meskipun sudah disahkan kemarin, serikat atau serikat buruh termasuk juga itu dilibatkan tidak dalam proses perundang-undangan, penyusunan lah minimal. Jadi benar sekali itu. Untuk pelibatan masyarakat dalam hal ini tidak secara khusus, termasuk serikat pekerja, aktivis, terus karena Omnibus Law ini aturannya bukan menyasar di tenaga kerjaan ya. Ada beberapa klaster juga. Ada beberapa klaster dan ini terus terang saja banyak stakeholder yang dirugikan. Nah, kita mengacu yang di klaster ketenaga kerjaan di bab 4 ini memang kami dari buruh baik itu secara diperlakukan masyarakat ataupun keorganisasian tidak dilibatkan. Nah, karena undang-undang itu dibuat sebenarnya kan untuk mengatur masyarakatnya, untuk mengatur rakyatnya, untuk mengatur warga negaranya. Nah, kalau warga negaranya sendiri yang diatur tidak dilibatkan dalam pembuatannya, walaupun dalam konteks yang disampaikan pemerintah, kami kan sudah ada DPR RI yang mewakili, itu kan juga wakil rakyat. Tapi di sini justru wakil rakyat yang harusnya mewakili kita malah membuat undang-undang itu cepat-cepat segera selesai, dibuat juga waktu-waktunya yang mepet-mepet, waktunya orang-orang pada tidur, orang-orang tidak konsentrasi. Masa ada pengesahan jam 12 lebih sampai jam 1 malam, itu satu hal yang ini loh, kalau tidak ada kepentingan khusus hanya untuk memudahkan oligarki apalagi gitu. Jadi memang secara hierarki pembentukan, terus penetapan juga masuk ke lembaga negara itu semua kacau balau. Dan pantas untuk pemerintah dalam hal ini Presiden Pak Jokowi mengeluarkan Perpu. Karena apa? Ini belum bisa dipakai untuk rakyat Indonesia. Juga hari ini belum jelas juga aturannya. Belum jelas, turunannya, juga belum ada turunannya Perpres, Permen, semua belum ada sampai hari ini. Termasuk yang 59 terkait dengan status kerja itu. Betul. Masih belum jelas juga. Belum jelas. Masih banyak aturan turunan yang harus diperjelas biar tidak terjadi kekosongan hukum pastinya. Betul. Ya. Karena pasca ini juga terkait dengan status, tidak ada status ininya,
Jadi di perusahaan-perusahaan ini pasca undang-undang Omnibus Law itu disahkan, banyak perusahaan-perusahaan yang outsourcingkan semua itu. Betul. Nah, apakah konsekuensi itu juga yang terjadi pasca Omnibus Law di perusahaan sampean, atau mungkin ada beberapa data yang bisa di-share sama kawan-kawan semua? Jadi pasca Omnibus Law memang perusahaan ini banyak melakukan ini ya, alihnya ke outsourcing. Ya, jadi kalau disampaikan tadi alih daya atau sourcing, memang dalam konteks ini lebih keji dari itu menurut saya. Kenapa saya ngomong lebih keji atau lebih jahat dari itu? Kalau outsourcing kan jelas. Jadi apa sih yang boleh di outsourcing? Apa sih yang tidak boleh? Jadi perusahaan itu dalam rangka membuat sistem kerja yang ada di perusahaan itu sebenarnya kalau ngomong masalah di outsourcing kan, kalau sesuai dengan Undang-Undang 13 2003 memang ada beberapa hal yang diperbolehkan. Contoh mungkin security, terus petugas kebersihan, gitu ya. Terus petugas pertamanan. Jadi hal-hal yang dimana di konteks itu tidak melakukan produktivitas secara terus-menerus. Jadi ini loh yang dibolehkan dan ini loh yang tidak dibolehkan. Nah kalau sekarang, kalau tadi Mas Alvin menyampaikan, nah ini bagaimana kalau pekerja dialihdayakan? Justru ini lebih dari itu. Kalau pekerja yang dalam konteks melaksanakan pekerja hariannya itu secara kontinuitas dan terus-menerus, itu nggak boleh dialihdayakan sebagai outsourcing. Sekarang malah justru ada istilah baru di salah satu perusahaan yang ada di Kota Semarang, itu diistilahkan borongan, terus pocokan, harian lepas. Pocokan apa, Mas? Pocokan itu ya istilahnya kalau ada kerja-kerja, kalau enggak ya pulang, kayak gitu. Jadi berdasarkan waktu, berdasarkan kerjaan yang sekarang di hadapan dia. Kalau contoh ada 100 garmen yang harus dikerjakan, ya udah 100 selesai pulang. Itu dinilai hanya apa? Borongan. Ini 100 berapa? Umpamanya 100 garmen yang harus diselesaikan ini harganya 20.000. Ini kan sungguh menafikan hak-hak buruh untuk mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL, kan seperti itu. Jadi bukan hanya alih daya, ya bahasa di sini sudah lebih dari itu. Borongan, pocokan, terus harian lepas, ini semakin menjerumuskan buruh untuk hilang hak-haknya.